Sekolah Minggu GKI Bintaro senang memuji Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Titi senang sekali karena bisa berjumpa dengan kalian. Kakak buka dulu ya maskernya ya. Adik-adik jangan lupa loh, adik-adik selalu harus pakai masker kalau kalian keluar rumah. Adik-adik, bagaimana kabar kalian? Ya, kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat. Kita semuanya gembira. Karena apa adik-adik? Kalau kita gembira, imun tubuh kita, kekebalan tubuh kita akan menjadi kuat. Nah, jadi kalau adik-adik misalnya sedang bermain di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah, kalian juga harus tetap gembira ya. Karena apa? Karena kita tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus sayang sama kita. Jadi kita harus happy dalam hati kita. Ya. Nah, kakak hari ini mau mengajak adik-adik memulai ibadah. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Happy Yaya, Happy Yeye. Nah, kakak yakin nih adik-adik dari kelas Batita sampai kelas Tangguh bisa ya lagu ini ya. Nah, tapi adik-adik pada saat nanti ada kata saya senang jadi anak Tuhan. Nah, itu diganti jadi Titi senang jadi anak Tuhan. Nah, bisa ya adik-adik ya. Punya juga nanti diganti dengan nama adik sendiri. Nah, hari ini kita mau mulai ibadahnya dengan lagu Happy Yaya dipimpin oleh teman kalian Darren. Silakan adik Darren. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, Darren senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cinta Darren semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, Darren senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cinta Darren semakin mendalam. Terima kasih untuk adik Darren. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau apa? Ya, kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami boleh berkumpul meskipun kami dari rumah kami masing-masing, kami mau beribadah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mau membuat kami menjadi lebih baik lagi dan kami mau menuruti nasihat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita baca Alkitab, kasih tahu dulu ya temanya hari ini. Temanya adalah meski kecil tapi bisa menjadi berkat. Wah, apa ya artinya ya kecil tapi bisa menjadi berkat? Biasanya kita berpikir begini adik-adik, kalau kecil itu nggak ada artinya ya. Kecil itu apaan ya, nggak bisa membuat kita senang, nggak bisa memuaskan kita ya, karena kecil. Coba kalau kita makan rotinya kecil, pasti kita nggak akan kenyang kan? Nah, tapi ada loh adik-adik benda-benda yang kecil tapi bisa menjadi berkat buat orang-orang yang memakainya. Maksudnya bisa berguna buat orang-orang yang memakainya. Misalnya, nah, kancing. Adik-adik lihat kan kancing kakak, setiap baju yang punya bukaan di depan kan pasti ada kancingnya. Nah, kecil loh kancing ini adik-adik, tapi gunanya besar. Ya, coba kalau kancing kita putus satu, waduh, pasti baju ini nggak akan pernah dipakai lagi kalau nggak dibetulin kan? Ya, kancing ini kecil, tapi dia berguna buat kita.
Nah, sekarang apa ya firman Tuhan yang kecil bisa menjadi berkat? Adik-adik mau tahu? Yuk, kita baca Alkitabnya. Adik-adik buka dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 14. Nah, untuk anak kelas kecil A sampai kelas tangguh, kalian harus membacanya sendiri ya, kecuali kelas batita dan balita. Nanti akan dibacakan oleh mama dan papa. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Nah, kalau sudah siap, teman kita adik Yovanka dan Amanda akan membacakan ayat ini. Silakan adik Yovanka dan Amanda. Yohanes 6 ayat 1 sampai 7. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah harinya orang Yahudi sudah dekat ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu ditanyakan untuk mencobai Dia, sebab Dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong saja. Amin. Ayat 8 sampai 14. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Terima kasih buat adik Amanda dan adik Jovanka. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah membacakan firman Tuhan hari ini? Ya, pasti dari kelas kecil B dan kelas tangguh ada yang bilang, Kak, aku sudah tahu ceritanya. Pasti ada yang bilang begitu ya? Nah, kakak senang sekali kalau adik-adik masih ingat ceritanya. Karena berarti adik-adik pada saat mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu, kalian mendengarkannya dengan baik-baik, ya. Jadi kalian masih ingat ceritanya, ya. Karena cerita dari firman Tuhan ini adik-adik akan terus adik-adik dengar sampai kalian nanti dewasa, ya, dengan cerita yang sama. Tapi pesannya pasti akan berbeda ya adik-adik. Nah, pesannya apa sih hari ini? Ya,
Dari firman tadi yang kita baca, Tuhan Yesus mengajak siapa adik-adik? Mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Danau Tiberias. Ya, tapi di tengah perjalanan banyak sekali orang yang ikut dengan Tuhan Yesus di belakang. Ya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus sampai di sebuah bukit Danau Tiberias. Dan di sana juga sudah banyak orang menunggu adik-adik. Wah, ternyata Tuhan Yesus seperti artis pada zaman sekarang adik-adik. Ya, kalau misalnya nih ada seorang artis datang ke GKI Bintaro, wah pasti banyak jemaat GKI Bintaro yang hadir di gereja ya. Mereka ingin melihat apa yang dilakukan oleh artis itu kan. Nah demikian juga dengan Tuhan Yesus. Kira-kira apa sih yang orang-orang ini ingin lihat? Ada yang tahu nggak? Ya, mereka ingin melihat mujizat yang akan dilakukan Tuhan Yesus. Karena mereka sudah pernah mendengar, mereka juga pernah melihat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, itu kenapa mereka berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik, hari semakin lama semakin gelap. Tuhan Yesus melihat orang yang begitu banyak yang sudah berjalan jauh dan sudah mendengar Tuhan Yesus untuk membacakan firman, mendengarkan firman Tuhan, dan pasti mereka sekarang lapar. Tuhan Yesus tahu adik-adik apa yang mereka butuhkan. Itu apa? Roti. Ya, karena roti adalah makanan pokok orang pada saat itu. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, salah satu muridnya. Filipus, di mana kita bisa membeli roti untuk orang sebanyak ini? Filipus bingung adik-adik. Tuhan, di sini tidak ada toko, di sini tidak ada juga orang yang menjual asongan, menjual roti. Dan dengan uang 200 dinar tidak akan cukup Tuhan untuk membeli roti sebanyak orang ini. Ya, untuk 200 dinar itu adik-adik untuk zaman sekarang itu kira-kira 15 juta banyaknya. Wah, banyak banget ya 15 juta. Tapi Filipus tidak bisa menjawab pertanyaan Tuhan Yesus dengan memberikan roti yang sebanyak orang-orang ini. Kemudian datanglah Andreas adik-adik. Dia datang mendekati Tuhan Yesus. Tuhan, tadi di sana saya melihat seorang anak kecil. Dia membawa bekal Tuhan dalam keranjangnya, tapi isinya hanya 5 roti dan 2 ikan. Tentu tidak cukup ya Tuhan ya, kata Andreas adik-adik. Lalu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan orang itu secara berkelompok ya. Orang yang begitu banyak disuruh duduk berkelompok. Mereka duduk di padang rumput. Kebetulan rumput itu rumput yang enak kalau kita dudukin ya, bersih, tidak seperti sekarang. Kita tidak bisa menjumpai rumput yang hijau yang tumbuh di kebun-kebun ya. Nah, rumputnya itu mereka bisa duduki dengan nyaman. Mereka duduk berkelompok. Kemudian murid Tuhan Yesus menghitung. Setelah menghitung, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, di sana ada 5.000 orang laki-laki, belum lagi perempuan, dan belum lagi anak-anak. Banyak sekali Tuhan, katanya. Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk memanggil anak yang membawa 5 roti tadi. Nah, ketika anak itu datang, dia memberikan roti yang dibawa oleh anak kecil itu dan 2 ekor ikan kepada Tuhan Yesus. Anak itu berkata, Tuhan, inilah yang saya miliki. Saya hanya mempunyai ini, kata anak kecil itu. Dan dia memberikannya
kepada Tuhan Yesus. Anak kecil itu tidak mengambil satupun yang dia bawa untuk dirinya sendiri. Ya, dia memberikan ini dengan tulus kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengucapkan berkat atas roti dan ikan ini, adik-adik. Setelah itu dia memberikannya kepada muridnya. Supaya apa? Supaya diberikan kepada orang banyak itu. Ternyata adik-adik luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat terjadi di tempat itu. Dari 5 roti dan 2 ekor ikan bisa dinikmati oleh 5.000 orang lebih banyaknya. Ya, tidak terkecuali, semuanya makan dengan kenyang. Semuanya mendapat berkat, ya. Kemudian Tuhan Yesus melihat bahwa dari roti yang sudah dibagikan itu ada yang sisa, adik-adik. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kumpulkanlah yang sisa. Ya, setelah dikumpulkan, banyaknya ada? Ya, ada 12 baku sisanya. Banyak sekali adik-adik ya. Nah, ini ceritanya. Bahwa Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dari seorang anak kecil yang membawa bekal yang hanya sedikit tapi bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, pesannya apa adik-adik dari cerita ini? Pertama adalah kita belajar dari anak kecil tadi, ya, bahwa dia memberikan yang menurut dia sedikit. Ya, sedikit itu adik-adik ya. Kalau untuk makan 5.000 orang tentu tidak akan cukup. Tapi dia tahu bahwa dengan yang sedikit ini di tangan Tuhan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ya. Jadi ketika adik-adik juga memberikan persembahan, nah, persembahan itu adik-adik harus lakukan dan harus berikan dengan tulus hati. Ya, supaya dengan uang yang kamu berikan itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Atau misalnya begini ya, suatu saat nanti kita bertemu di gereja, kita sekolah minggu lagi ketemu, terus adik-adik dikasihlah persembahan sama mama. Adik-adik lihat, wow, uangnya agak banyak nih ya. Kata kakak sekolah minggu katanya sedikit juga bisa menjadi berkat. Berarti bisa dong saya jajan dulu dengan uang ini. Bisa dong uang ini saya tukerin dulu. Terus saya berikan yang sedikit. Nah, boleh nggak adik-adik seperti itu? Tentu tidak boleh ya. Berarti itu mengambil berkat orang lain. Dan itu nggak boleh loh adik-adik. Jadi apapun yang diberikan orang tua kamu untuk persembahan, berikanlah itu semuanya. Karena orang tua kamu sudah memberikannya dengan tulus untuk kepada kamu melalui kamu untuk diberikan persembahan, ya. Nah, pelajaran kedua dari Tuhan Yesus tadi menyuruh mengumpulkan sisa roti yang jumlahnya menjadi berapa adik-adik? 12 bakul ya. Sisanya itu kita belajar dari ini. Kalau Tuhan memberikan kita berkat melebihi apa yang kita butuhkan, ya, berarti Tuhan memberikan berkat kita lebih dari yang kita butuhkan. Misalnya makanan aja nih adik-adik ya, mungkin suatu saat di rumah adik-adik lagi ada acara, ya, biasanya kan kalau ada acara kan ada makanan nih di rumah banyak, ya. Nah, ketika tamu-tamu sudah pergi, semua sudah menikmati makanan itu, dan makanan itu masih ada sisanya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan adik-adik? Ya, kita mau berbagi kepada mungkin kepada orang yang membutuhkan atau kepada tetangga kita, ya, daripada makanan itu terbuang percuma. Ya, karena itu berkat Tuhan ya, berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kita juga mau berbagi kepada sesama kita. Nah,
Itulah adik-adik pesan Tuhan kepada kita. Jadi adik-adik mau belajar dari si anak kecil yang memberikan dengan tulus meskipun kecil ya, tapi bisa menjadi berkat buat 5.000 orang. Adik-adik, sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan ya. Ingat ya, persembahan yang kita berikan harus kita berikan dengan hati yang tulus ya adik-adik ya, supaya bisa menjadi berkat buat sesama. Nah, sekarang kakak ajak berdiri adik-adik, kita mau bernyanyi Aku Diberkati dengan gaya ya, semuanya berdiri. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai bangun pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai bangun pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini kita mau membuat ikan dan roti ya, yang kita letakkan dalam sebuah piring. Nah, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan pertama adalah piring kertas ya. Adik-adik punya nggak piring kertas seperti ini? Kalau nggak ada, kalian boleh pinjam dengan mama piring plastik ya, karena supaya tidak mudah pecah. Setelah itu ada double tip, kakak punya lem, gunting, pulpen, dan pewarna, pensil warna. Apa yang kita mau buat, kita sesuaikan dulu dengan piring yang kita punya ya. Kalau piringnya kecil, kita mau bikin roti yang jumlahnya 5. Jadi rotinya jangan terlalu besar ya adik-adik ya. Kita bikin rotinya mungkin sebesar ini, karena kan ada 5 nih rotinya. Dan bentuknya terserah adik-adik. Adik-adik mau bikin roti seperti apa yo? Ya, rotinya kita bikin, terus kita kasih warna. Sebanyak 5 ya rotinya dibikin. Setelah itu digunting dan hasilnya seperti ini adik-adik. Ya, rotinya 5. Terus apa lagi? Ikan. Adik-adik bikin ikan sebanyak 2 ekor ikan aja. Ya, seperti cerita kita tadi. Ikan. Wah, pasti gambar adik-adik lebih bagus ya dari gambar kakak. Ikannya kalian gunting juga dan kalian beri warna seperti ini. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita kasih lem ya atau double tip di belakangnya. Kemudian kita susun di piring kertas ini. Nih, bentuknya seperti ini. Susunannya terserah adik-adik. Disusun jumlahnya 5 roti dan ikan 2 ekor ya. Ikannya ikan apa ya ini ya? Kakak bikinnya ikannya besar sekali. Tuh. Selesai. 5 roti dan 2 ikan. Kemudian untuk anak kelas kecil B dan kelas tanggung adik-adik bikin ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya diambil dari mana? Dari 2 Korintus 8 ayat 12a ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima ya, sesuai dengan cerita kita hari ini. Terus apa yang kita bikin? Kita gunting ya ayat hafalan ini dan kita letakkan di piring ini. Jadi adik-adik ingat terus nih dari aktivitas kita hari ini. Ayat hafalannya apa? Nah, bagaimana ayat hafalan ini untuk kelas B dan tanggung? Apakah perlu dihafalkan? Adik-adik boleh menghafalkannya. Kemudian kamu minta mama dan papa untuk menilai apakah kamu udah menghafalkan dengan benar. Ya, itu ya adik-adik ya. Selamat mencoba. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita mau memuji Tuhan dengan lagu tematis ya. Lagunya adalah 5 roti dan 2 ikan. Ya, kita ajak adik-adik untuk berdiri.
Kita mau nyanyi 5 roti dan 2 ikan. Silakan adik Abel dan Kiel. Terima kasih untuk adik Abel dan Kiel. Nah, sekarang adik-adik kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, kiranya kami boleh tetap ingat akan pesan Tuhan untuk kami memberikan sesuatu dengan tulus hati dan kami mau berbagi dengan sesama. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini supaya menjadi berkat buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa